Hai Positive People, kita melanjutkan kembali seri pengajaran kita dalam Matius pasal 12. Kali ini kita mengambil ayat 20 dan 21. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Pada waktu itu banyak orang percaya yang lemah seperti bulu yang patah terkulai, dan beban mereka itu seperti sumbu yang pudar nyalanya. Mereka memang mempunyai sedikit pengharapan, tetapi pengharapan itu seperti sumbu yang patah terkulai. Memang mereka sedikit panas, tapi panas itu bagaikan panas sumbu yang pudar nyalanya. Beban dan masalah kehidupan mereka seperti bulu yang patah terkulai. Kejahatan dan keburukan dalam diri mereka seperti sumbu yang pudar nyalanya. Namun belas kasihan Tuhan kepada mereka, Ia tidak mau mematahkan semangat mereka, apalagi menolak dan membuang mereka. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan atau diinjak, melainkan akan ditopang dan dibuat sekuat pohon cemara atau pohon kelapa yang subur. Lilin yang baru dinyalakan, walaupun hanya berasap dan tidak berapi, tidak akan pernah ditiup mati, melainkan ditiup supaya besar apinya. Tuhan ahlinya membuat yang tidak berharga, tidak penting, tidak layak menjadi berharga dan sangat layak. Sadarilah, jauh-jauh sebelum kita ada, Tuhan menciptakan manusia itu dari apa? Debu tanah. Debu gak dianggap, diinjak, gak diperhatikan. Tapi justru debu tanah itu yang dibentuk oleh Tuhan menjadi manusia dan dihembuskan nafas kehidupan. Dia ahlinya untuk membuat yang tidak berharga menjadi berharga. Jadi jangan pernah kita merasa tidak berharga. Ingat, jangan pernah sibuk atau gubris perkataan orang, karena orang tersebut tidak pernah ada andil dalam menciptakan kau. Yang kita perlu lakukan adalah dengarkanlah perkataan Tuhan. Jangan pernah mendengar perkataan orang yang membuli kita, karena mereka tidak pernah ada andil dalam menciptakan kita. Tapi dengarkanlah perkataan Tuhan yang selalu menghargaimu, yang selalu mendengarkan kau, yang selalu memperhatikan engkau. Yeremia pasal 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangan seorang penjuna itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang baik pada pandangannya. Bayangkan seorang penjuna, seorang potter, seorang tukang periuk, ketika dia membuat bejana dari tanah liatnya ternyata gagal. Yang dilakukan sama tukang periuk itu, dia gak membuang bejana itu, gak membuang tanah liat itu, tapi yang dilakukan dia coba bentuk menjadi bejana yang lebih baik dari pandangannya. Di Jepang ada seorang seniman terkenal namanya Kitsugi. Saking terkenalnya karena dia ahli ya, membuat keramik yang pecah menjadi keramik yang berharga dan mahal harganya, dan dikejar begitu banyak customer. Yang dilakukan adalah kepada keramik-keramik yang pecah ini, dia kemudian menyusunnya kembali, dia menatanya, dan kemudian dia membersihkannya, dan dia tempel dengan lem emas. Dan kemudian dia mulai membuat keramik tersebut menjadi lebih berharga daripada keramik yang normal. Bayangkan, kalau orang seniman Jepang ini bisa membuat dari keramik yang gak ada harganya, dari keramik yang dibuang sama orang, menjadi keramik yang punya nilai yang tinggi, dan kemudian dikejar begitu banyak orang, ditaruh di tempat-tempat terhormat, apalagi Tuhan. Dia tidak akan pernah membuang kita. Dia akan melapisi kita dengan nilai yang lebih mulia dari emas, di mana kesaksian hidup kita, kegagalan kita, dia akan pakai untuk menginspirasi dan memberkati banyak orang yang menghadapi pergumulan yang sama dengan kisah kehidupan kita.
Yang kita perlu lakukan adalah mari bangkit dari kegagalan kita. Kalau Tuhan aja tidak pernah menyerah, Tuhan saja nggak pernah give up, never give up. 7 kali orang benar jatuh, Amsal 24 ayat 16, ia akan bangun kembali. Yang prinsipnya di sini bagian kita adalah bangun. Bagian Tuhan yang akan menopang kita. Bagian Tuhan yang akan memulihkan kita. Bagian Tuhan yang akan justru mempromosikan kita kembali. Adam jatuh dalam dosa, tapi kemudian sekarang menjadi father of the world, menjadi bapa dari segala muka bumi ini. Abraham gagal menunggu janji Tuhan, tapi jadi father of faith, bapa orang beriman. Yakub tukang penipu, menjadi father of Israel. Yusuf tukang pamer, menjadi prince of Egypt. Musa pembunuh orang Mesir, gak fasih bicara, tapi jadi pemimpin bangsa Israel paling spektakuler. Gideon penakut dan pengecut, menjadi pahlawan gagah perkasa. Simpson yang bermain-main dalam dosa, menjadi penakluk bangsa Filistin. Daud yang berzina dan pembunuh, menjadi man after God's own heart, orang yang berkenan di hati Tuhan. Dari Daud lahirlah sang juru selamat. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi menjadi pengkhotbah dan tokoh gereja yang luar biasa. Yohanes, murid Yesus, seorang yang berangasan preman, menjadi rasul yang paling dikasihi. Saulus pembunuh, menjadi rasul penulis daripada separuh perjanjian baru. Kalau tokoh-tokoh Alkitab itu punya latar belakang yang buruk, lebih buruk dari Anda, bahkan mengalami kegagalan lebih parah dari Anda, kalau Tuhan bisa pulihkan mereka, Tuhan juga bisa pulihkan rumah tanggamu. Tuhan bisa pulihkan bisnismu. Tuhan bisa pulihkan studimu. Tuhan bisa pulihkan masa depanmu. Tuhan bisa pulihkan keadaan keuanganmu. Tuhan bisa pulihkan keadaan kesehatanmu. Yang penting di sini, never give up. Tuhan saja tidak pernah menyerah. Masa kita menyerah? Selama kita punya niat untuk bangkit, saya percaya Tuhan akan pakai lewat kesaksian buruk masa lalu kita untuk memberkati banyak orang-orang yang mengalami kasus yang sama, sehingga kehidupan kita menjadi bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudarnya tidak akan dipadamkan, melainkan justru menjadi terang benderang dan menjadi pilar daripada kerajaan Allah. Nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian hidup kita. Tuhan berkati. Sedikit informasi, kalau melihat mereka berdua, kadang saya merasa gagal menjadi laki-laki. Akhirnya. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.